Kita laksanakan sosialisasi berkat penyelenggaraan dari Biro Perekonomian Pemprov, ya, dan dimaksudkan agar masyarakat lebih waspada terhadap pemanfaatan atau peredaran rokok ilegal. Ya. Kenapa? Rokok ilegal itu memang akan merusak bukan hanya industri, tapi juga tenaga kerja yang sekarang bekerja di pabrik-pabrik rokok, terutama yang untuk sigaret kretek tangan. Ya, dan ini yang harus kita turunkan terus-menerus. Seperti saya sampaikan tadi, 2016 rokok ilegal sekitar 12,4%, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai turun ke 7%. Ya, mudah-mudahan ke depan makin turun lagi. Dan saya terima kasih kepada masyarakat yang sudah mulai banyak menyadari bahwa rokok ilegal tidak baik untuk perekonomian dan untuk kesehatan. Untuk mendorong perdagangan dan industri barang kena cukai agar legal sesuai ketentuan aturan yang berlaku, memang dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan bea cukai. Agar para peserta sosialisasi ini paham akan hal tersebut, maka selanjutnya mereka berkesempatan menyimak paparan yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Jatim 2 Malang, Agus Hermawan. Kemudian nanti hasilnya akan coba untuk didorong ekspor. Dan yang sangat kami harapkan bahwa di Blitar ini menjadi sentra hortikultura. Rencananya ada 3 jenis tanaman di situ yang akan ditanam. Ada pisang emas, ada nanas, dan kemudian satu lagi jambu kristal. Yang kami fasilitasi semua untuk tujuan ekspor. Yang sekarang sudah ada, yang untuk lokal sudah ada Cavendish. Ya, jadi bapak-bapak ibu kalau sekarang beli di warung di supermarket, itu ternyata produknya dari Blitar. Ini yang sangat membanggakan dari Blitar. Ya. Dan itu ke depan kita harapkan ekspor dari Blitar itu tadi. Ada pisang, ada nanas, ada jambu kristal. Dan mudah-mudahan nanti para petani di sekitar itu bisa melakukan kegiatan pertanian dengan hasil yang cukup memuaskan, sehingga mereka tidak perlu menjual tanahnya untuk kehidupan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan sebetulnya untuk lokal. Ya. Dan yang membanggakan bagi saya, untuk gajinya itu sudah masuk ke UMR. Kalau selama ini perkebunan itu biasanya di bawah UMR, sekarang sudah mulai masuk ke UMR. Saya sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa kami itu hanya mengkolek. Uang itu akan dikembalikan lagi ke lapangan. Dengan uang 1 triliun itu kalau dipakai untuk pembangunan itu seperti apa? Ya, lanjut. Jadi dengan 1 triliun kalau kita bangun jembatan itu bisa membangun jembatan sebanyak 3.541 meter. 1 triliun. Jadi yang membangun ini itu terus terang memang bapak-bapak dan ibu sekalian. Kami dari pemerintah hanya mengkolek dan menyalurkan kembali. Makanya paling sedih kalau uang dari bapak dan ibu sekalian sudah kami kumpulkan terus dikorupsi. Sakitnya itu di sini. Banyak sengaja hari ini kita APH kita undang, ya, biar mereka juga ikut dan ibu bapak sekalian bisa ikut mengawasi uang bapak-bapak ini itu dikorupsi atau tidak. Para peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai tampak antusias selama narasumber menyampaikan paparan. Dilihat dari munculnya berbagai pertanyaan-pertanyaan kritis di akhir pemaparan. Peningkatan petani untuk tembakau mungkin membantu sekali untuk petani tembakau. Mungkin maju ke depan petani kita mungkin bisa makmur sejahtera. Ini tadi ya pengalaman ya, itu pertama pelarangan rokok ilegal terutama. Depan kami ajak petani tembakau, kami akan
melepaskan lahan-lahan untuk pertanian kita. Moga-moga petani kita sejahtera selamanya. Terima kasih kepada Bapak Pemerintah Kabupaten Blitar. Terima kasih. Sebagai bentuk apresiasi terhadap antusias peserta sosialisasi, di akhir kegiatan, Kepala Kanwil DJDC Jawa Timur II Malang, Agus Hermawan bersama Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur membagikan sejumlah hadiah kepada peserta yang mampu menjawab kuis pertanyaan dari narasumber. Dari masing-masing peserta ini bisa mensosialisasikan ke lingkungan terdekatnya, ke keluarga, teman terdekat, ataupun ke komunitas-komunitas yang lainnya, terutama di lingkungan pedagang pasar, agar lebih memperhatikan lagi bahwa peredaran rokok ilegal itu sangat merugikan, terutama juga untuk daerah mereka sendiri, para petani juga secara umum juga untuk negara tentunya. Penerimaan negara pastikan akan menurun. Terus terang aja, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita tidak terlalu besar, ya. Tapi kalau dari jumlah rokok, jumlah batang itu sangat besar, ya. Sekitar 16 miliar batang, ya. Itu artinya apa? Itu hampir sama dengan 5 perusahaan rokok golongan menengah atau golongan 2. Dan ini yang harus kita memang berantas terus. Kita akan coba ajak yang selama ini ilegal untuk menjadi legal, ya. Dan kami akan coba membantu untuk memfasilitasi. Target ke depan kita harapkan di 2018-2020 itu bisa turun sampai sekitar 3%, ya. 3%, dan mudah-mudahan yaitu tadi industri akan terselamatkan, tenaga kerja juga bisa terselamatkan. Saya harapkan semua yang ilegal sudah bisa jadi legal, dan saya juga meminta kepada yang ilegal, ya, untuk melakukan perizinan-perizinan dan melakukan kegiatan secara legal sehingga perekonomian kita akan semakin berkembang. Ya, karena kita lihat sendiri warga kita, masyarakat kita ini untuk tembakau sudah tidak asing lagi. Artinya petani kita sebagian juga menggeluti tanaman tembakau. Dan tentunya teman-teman juga ada ingatan bahwa salah satu kecamatan kita ini tembakonya paling bagus, yaitu Selopuro. Ini luar biasa. Namun akhir-akhir ini agak menurun, oleh karena itu nanti di tahun 2020 juga akan ada program-program untuk pembudidayaan tembakau Selopuro lagi supaya lebih baik. Pemirsa, kita baru saja menyaksikan berlangsungnya sosialisasi tentang ketentuan di bidang cukai yang diselenggarakan oleh Pemkab Blitar. Semoga adanya kegiatan sosialisasi ini bisa bermanfaat utamanya bagi peserta dan nantinya mereka bisa menyalurkan informasi yang telah didapat kepada masyarakat Kabupaten Blitar pada umumnya. Saya Intan Aulia mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.